Konferensi Kondisi Dunia Internasional sebelum Konferensi Asia Afrika. Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Di beberapa belahan dunia masih ada masalah-masalah baru yang muncul. Lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai kaum kapitalis, dan juga blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet sebagai kaum komunis, semakin memanaskan situasi di dunia. Perang dingin berkembang menjadi konflik perang terbuka seperti yang terjadi di Jazirah Korea dan Indochina. Walaupun pada masa itu telah ada badan internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal sekarang PBB yang berfungsi menangani masalah dunia. Namun pada kenyataannya badan ini belum berhasil menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara akibat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah ini sebagian besar diderita oleh bangsa-bangsa di Asia dan juga di Afrika. Lahirnya ide pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Sri Lanka, Sir John Kotelawala, mengundang para Perdana Menteri dari Myanmar, India, Indonesia, dan Pakistan dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Undangan tersebut akhirnya diterima dengan baik oleh semua pimpinan pemerintahan negara. Pada kesempatan itu, Presiden Indonesia Soekarno menekankan kepada Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amijoyo untuk menyampaikan ide diadakannya Konferensi Asia Afrika pada pertemuan Konferensi Kolombo yang dilaksanakan pada 28 April hingga 2 Mei 1954. Beliau menyatakan bahwa hal ini merupakan cita-cita bersama selama hampir 30 tahun telah didengungkan untuk membangun solidaritas Asia Afrika dan telah dilakukan melalui pergerakan nasional melawan penjajahan. Usaha-usaha persiapan konferensi. Pemerintah Indonesia melalui saluran diplomatik melakukan pendekatan kepada 18 negara Asia Afrika untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Ternyata pada umumnya mereka menyambut baik ide ini dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tersebut. Walaupun mengenai waktu penyelenggaraan dan peserta konferensi masih terdapat berbagai pendapat yang berbeda. Kelima negara peserta konferensi Bogor menjadi sponsor Konferensi Asia Afrika dan Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pada konferensi tersebut. Presiden Indonesia Soekarno menunjuk kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya konferensi. Negara-negara yang menjadi peserta Konferensi Asia Afrika. Terdapat 24 negara yang menjadi peserta Konferensi Asia Afrika. Di antaranya ada Afghanistan, Arab Saudi, Republik Rakyat Tiongkok, Ethiopia, Irak, Iran, Jepang, Kamboja, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Mesir, Nepal, Filipina, Siprus, Sudan, Suriah, Thailand, Turki, Republik Demokratik Vietnam, Negara Vietnam, Kerajaan Mutawakiliyah Yaman, dan juga Yordania. Menjelang Konferensi Asia Afrika. Berbagai persiapan dilakukan menjelang Konferensi Asia Afrika. Gedung Concordia yang kemudian diganti namanya menjadi Gedung Merdeka dan Gedung Dana Pensiun yang sekarang menjadi Gedung Dwi Warna
dipersiapkan sebagai tempat-tempat sidang konferensi. Pada 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala negara dari 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan tersebut, yaitu Federasi Afrika Tengah. Karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan 24 negara lainnya menerima dengan baik undangan itu, meskipun pada mulanya ada beberapa negara yang masih ragu-ragu. Asia Afrika bergema dari Bandung. Pada Senin 18 April 1955, sekitar pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat, para peserta delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homan dan Hotel Prianger menuju Gedung Merdeka secara bersama-sama untuk menghadiri pembukaan Konferensi Asia Afrika. Perdana Menteri Indonesia terpilih sebagai ketua konferensi. Selain itu, Ketua Sekretariat Bersama Ruslan Abdul Ghani dipilih sebagai Sekretaris Jenderal Konferensi. Sidang konferensi terdiri atas sidang terbuka untuk umum dan sidang tertutup hanya bagi peserta konferensi. Dibentuk 3 komite, yaitu Komite Politik, Komite Ekonomi, dan Komite Kebudayaan. Setelah melalui sidang-sidang yang menegangkan dan melelahkan selama 1 minggu, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, tanggal 24 April 1955, sidang umum terakhir Konferensi Asia Afrika dibuka. Dalam sidang umum itu dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Konferensi rumusan pernyataan dari tiap-tiap panitia atau komite sebagai hasil konferensi. Sidang umum menyetujui seluruh pernyataan tersebut. Dampak Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika di Bandung telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka. Sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Bandung telah melahirkan paham dunia ketiga atau non-aligned terhadap dunia pertama Washington dan dunia kedua Moskow. Jiwa Bandung telah mengubah struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sehingga forum PBB tidak lagi menjadi forum eksklusif bagi Barat dan Timur saja.